Nah, sekarang saya siap ya. Kemarin Pak Tung yang dibahas baru 3. Nah, saya akan bahas flash dengan sangat cepat. Dan bagaimana ngobatin pikiran bawah sadar kita. Siap ya. Hari kedua kita akan bongkar, kita akan banyak belajar. Besok kita juga belajar bergaul dengan orang yang tepat, caranya gimana. Supaya bisa kerjasama dengan orang yang kaya, caranya gimana. Mau? Ketik dong kalau mau. Silahkan ketik. Bagaimana kita bisa bergaul, belajar, menemukan orang kaya. Kemudian juga kerjasama dengan mereka, caranya bagaimana, bahkan mempekerjakan caranya bagaimana. Ini ilmu sangat penting, dia saling mempekerjakan. Tapi pagi ini kita akan bongkar lagi kemarin dari 36 angket Anda. Anda sudah kerjakan PR-nya? Kalau belum, ayo segera kerjakan. Orang sukses siap-siap. Nah kemudian, tambah lagi financial ronsennya kita akan bahas hari ini juga. Terus bagaimana kita bisa punya ternak duit, caranya bagaimana. Hari ini kita juga akan belajar juga. Terus kemudian menyederhanakan hidup seperti apa. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kita mau kaya itu ada yang kaya cepat, kaya lambat. Pilih mana? Kaya cepat atau kaya lambat? Pilih mana? Oh, semuanya pengen kaya cepat. Boleh, cepat. Tapi tentu saja sebetulnya ada yang lambat dan aman gitu ya. Kepastiannya lebih tinggi, tidak ada yang pasti 100%. Tapi kepastiannya jauh lebih tinggi, lebih aman. Jadi dua-dua kita tempuh. Yang kaya cepat kita jalanin, kaya aman kita jalanin. Kalau mau kaya cepat, tidak ada yang lebih bagus dari bisnis. Kemudian berikutnya investasi. Jadi bisnis membuat kaya cepat, kalau investasi kelihatannya kayaknya cukup stabil, lambat, tetapi stabil lebih aman. Nah, tapi sekali lagi kita akan belajar dua-duanya ya, cepat dan aman, very good. Oke, kaya aman dan kaya cepat, kenapa tidak? Setelah itu investasi yang kerja untuk kita dahsyat. Dapat passive income diinvestasikan jadi passive income. Belajar bisnis. Saya gini loh, apa sih bedanya Mike Tyson? Tahu Mike Tyson? Mike Tyson itu adalah satu orang yang petinju, tahu? Siapa tahu? Mike Tyson tahu? Siapa dia? Siapa dia? Ayo bilang tahu doang Pak Heru. Ayo siapa dia? Tahu Bu Titin? Tahu siapa dia? Bukan penyanyi dangdut, bukan. Ngebor, bukan. Bukan. Oke, Anda tahu petinju. Sebenarnya bukan petinju, orang bangkrut. Sampai umur 42 tahun dia dapat duit 400 juta dolar atau sekitar 5, sekian triliun. Tetapi balik lagi gitu ya. 5,7 triliun. Umur 42 itu dia menyatakan diri bangkrut dan masih utang 30 sekian juta dolar atau sekian berapa ratus miliar. Nah, karena dia istilahnya dapat duit cepat, tapi dia tidak tahu bagaimana mempertahankan. Saya ulangi ya, kalau kita kepengen dapat duit cepat, itu betul-betul kita membuat nilai tambah yang dibutuhkan oleh orang lain, dan Anda menjadi salah satu jadi yang terbaik. Kalau Anda misalnya jago ngelempar bola baseball, shit, itu Anda yang paling cepat, paling melengkung, paling susah di gini, tak peduli IQ Anda kaya. Ada satu orang Jepang, IQ-nya berapa ya? 60 atau berapa gitu ya. Tapi kalau salah mohon diampuni. Dia ngelempar gini mau paling cepat sedunia. Weng! Ya gajinya enggak begitu besar, cuma 4 juta dolar gitu ya. 4 juta dolar kan lumayan banget toh. Jadi 56 miliar. Nah, lumayan tuh. 57 miliar setahun. Ya untuk IQ 60 boleh lah, lumayan begitu. Jadi Anda bisa jadi yang terbaik di bidang yang dibutuhkan. Nah, itu ya tadi petinju yang terbaik dibutuhkan untuk entertainment, jadi yang terbaik di bidang apa? Atau Anda bisa jadi penulisnya Dilbert, Pak Diki tahu itu Dilbert. Nah, Dilbert itu dia mengatakan begini bahwa Anda tidak perlu top 1 semuanya. Jadi Anda cukup 25% yang terbaik, tidak usah top 0,0001%. 25% terbaik di 3 bidang, Anda sudah jadi yang terbaik. Dia cerita, kartun Dilbert itu dia ternyata hanya gambar juga so-so, gambarnya tidak begitu paling bagus, yang paling indah enggak. Humor, dia juga yang paling hebat, tapi dia mengkombinasi humor, dan kemudian psikologi, dia juga tahu 25%. 25% terbaik, 25% terbaik, 25% digabung jadi 3. Anda jadi kaya karena Anda dibutuhkan gitu ya. Tapi sekali lagi kalau mau kaya, ya bisnis lah dan punya capital dan investasi itu kaya lebih cepat. Belajar tentang bisnis, belajar tentang saham, belajar tentang investasi, segala macam investasi. Nanti mau share boleh, saya akan share tentang Bitcoin, boleh, tentang saham boleh. Nanti saham besok saya minta murid saya yang dahsyat luar biasa. Ini baru aja saya dapat laporan akan kerja sama saya. Saya saham, nonton saham naik turun, belum begitu happy. Saya lebih senang sharing something kepada orang, tapi
Saya share kepada murid saya keliling dunia belajar tentang saham juga. Murid saya suruh belajar juga. Terus kemudian saya titip uang, dapat laporan. Pak Tung, terima kasih. Nih 1 bulan ini untung 11,8%. Jelas toh? Ini baru tadi saya dapat laporan. Besok beliaunya tak suruh ngajar nih. Nah, nih Pak Steve ini baru aja nih baru dapat ini 11,8%. Ini bisa kelihatan enggak nih? Nah, tapi sabar ini jadi sebagai perbandingan LQ45 25 November sampai 12 November masih minus 11%. Nah, ini ya. Ini bisa kelihatan enggak sih? Atau burung? Nah, ini. Kelihatan, Pak. Hasil 25 November 2019 profit 11,8%. Sebagai perbandingan LQ45 begini masih minus 11%. Saya lengkapin dia terus dengan buram. Buram atau enggak sih? Ya betul, LQ45 tidak selalu buram. Punya saya buram. Hehehe. Oke, tak kirim ke Pak Diki aja deh biar bisa ditampilkan ya. Kirim ke Diki M Sidik. Nah, lumayan ini. Oke ya, lanjut ya. Oke, jadi karena sebetulnya memang trennya ini turun. Trennya secara saham turun, harus hati-hati kalau trading. Trading itu nanti saya akan bedakan dengan investasi seperti apa. Kalau saya cenderung investasi. Bedain sama trading jual beli, makanya saya serahkan kepada murid saya. Dan saya melakukan aset alokasi. Duit saya tidak semua saya tradingkan atau pakai margin lebih pingsan lagi gitu ya. Kalau Anda forex bisa margin, nanti boleh tanya deh malam-malam ya. Tanya tentang forex, tentang ini silakan akan saya share. Tapi saya punya prinsip adalah investasi bukan trading. Tapi murid saya yang jagoan trading ya enggak apa-apa. Saya aset alokasi sebagian silahkan dijalankan. Nah, tapi sekali lagi nih, sekarang saya mau share terlebih dahulu. Dari 36, itu kita bagaimana membongkar. Masih ingat 36 yang ada di kepala kita? Money blueprint kita. Kalau enggak dibongkar seperti AC tadi gitu ya. Nyetelnya maunya dipanas terus gitu ya. Padahal saya mintanya dingin dia panas terus. Undangkan orang, bayar di servis dulu. Nah ini sekarang mau servis otak Anda. Boleh? Kita servis bareng-bareng ya, ini pakar servis otak. Siap ya? Siap, forex pakai robot. Walah, bukan Ellen May juga saya titipin ke Ellen May beberapa. Saya murid-murid saya yang trading, saya suruh kerjakan. Enaknya punya murid banyak itu seperti itu tadi itu ya. Nah oke, sekarang kita ya, tolong 36 tuh caranya memprogram ulang bagaimana? Caranya servis AC kita supaya kita dahsyat seperti apa? Tolong, yo, yang ketiga ya. Kemarin baru sampai, Pak Diki tolong layarnya. Jadi kita baru sampai tentang apa kemana? Yang nomor 3 itu yang namanya uang tidak bisa membeli cinta. Tidak tahu tempatnya aja. Betul ya. Nah, kemudian yang keempat, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Siapa yang angkanya 8, 9, 10? Silahkan. Ayo. Yang 8, 9, 10 tolong ketik. Ayo 8, 9, 10. 8, 9, 10. Yang 5 enggak usah ketik lah ya. Jadi Pak Agus Gunawan 8, Fitri Adi enggak usah, Pak Ardianto Nugroho 8, oke, Putri Winarni 8 juga, Heri Susanto 9. Uang tidak menyelesaikan masalah. Betul. Apalagi kalau tidak punya uang. Woi. Insaf. Betul, kadang uang tidak menyelesaikan masalah. Orang patah hati enggak jaminan. Orang kaya juga bisa ditolak oleh cewek gitu ya. Oh, cewek juga bisa ditolak, cewek kaya bisa ditolak. Denny Sumargo gitu ya misalnya. Denny Sumargo tahu kan menolak cucunya Kartini Mulyadi yang perempuan paling kaya di Indonesia. Tapi sekali lagi begini loh. Jadi bisa juga jadi orang kaya itu bisa patah hati. Tetap pertanyaan saya, enak mana? Patah hati di dalam BMW merah warnanya atau di dalam bajai merah warnanya? Betul loh. Kadang uang tidak bisa menyelesaikan masalah, betul. Kayak Anda sudah mau mati itu kayak ibunya Ratu Elizabeth gitu ya. Pada di umur 100 lebih mau mati gini, aku mau ngasih hartaku semua untuk nambah 1 hari aja. Ya, enggak bisa, tetap bablas mati. Tapi seringkali uang membantu Anda lebih leluasa. Jadi kadang uang tidak menyelesaikan masalah betul, tetapi sama-sama punya masalah. Lebih baik punya uang, oke? Daripada nambah 1 masalah lagi enggak punya uang. Nambah insaf gitu ya. Ayo tolong kanan kiri semua. Ayo. Kanan kiri. Ayo semua terlibat. Dengan terlibat jadi lebih ingat. Ayo gosok ini. Wah, ini ayo semuanya. Wah, ini saya bisa lihat ini. Halo Antoni. Wah, ini. Wah, Antoni Daniel Wijaya juga. Wah, ayo mulai. Ayo bilang insaf boy. Ayo dong semuanya insaf boy. Nah, ini. Jadi terus bagaimana sih sebetulnya memprogram ulang otak? Nah ini, jadi patah hati tinggal ganti, next gitu ya. Karena apa? Punya duit toh. Jadi
hati kita damai gitu. Jadi, aduh, nih. Mari ini penting sekali nih ya. Saya mau buka dengan satu cerita ini. Jadi bahkan masalah itu sometimes ya tidak bisa diatasi. Tapi lumayan lah ada duit itu lebih sangat-sangat membantu daripada tidak punya duit. Satu hari ada seorang bapak dan ibu kaget luar biasa karena anaknya hamil di luar nikah. Anak yang masih muda hamil di luar nikah. Marahlah papanya, dipanggil anak. Siapa yang berani mengambil kamu? Suruh datang sini. Suruh tanggung jawab. Sini. Kemudian, iya Pak, panggil. Ada satu orang bapak-bapak tengah baya gitu, naik Ferrari, umurnya sudah 60 tahun, kemudian pakai naik Ferrari, buka, terus kemudian, selamat siang Pak. Apa-apaan selamat siang? Kamu yang menghamili anak saya? Betul Pak. Kamu harus tanggung jawab, saya tidak mau tahu. Kemudian bapaknya, mohon maaf Pak, mohon didengarkan lebih dahulu. Saya sudah berkeluarga, saya tidak mungkin menikahi anak Anda. Kamu laki-laki macam apa itu? Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Saya tetap bertanggung jawab Pak, tapi saya tidak mungkin menikahi. Bertanggung jawab gimana kalau tidak mau menikahi? Begini Pak, karena tetap anak-anak saya. Jadi saya tidak bisa menikahi, tapi kalau nanti anaknya laki, tetap begitu lahir, saya akan beri 2 hotel, 5 pabrik, dan uang tunai 100 miliar. Karena hitung-hitung dia juga pelanjut keturunan saya. Kalau perempuan, saya akan kasih 1 hotel, 2 pabrik, dan uang tunai 50 miliar. Terus kemudian ibunya cerita, nanya. Terus itu sungguh dikasih? Jawabnya bapak ini, betul sungguh saya kasih. Tapi kalau keguguran saya tidak tahu gimana cara bertanggung jawab lagi. Kemudian bapaknya noleh sama ibunya yang menghamili di sana. Ini bapak ibu noleh. Kemudian bapaknya mau, kalau keguguran boleh dicoba lagi sampai jadi.